Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Jenazah Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis pagi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Saudara, jenazah disambut oleh keluarga, di mana selain itu tim dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP memberikan penghormatan kepada jenazah. Selanjutnya jenazah dibawa ke Politeknik Ahli Usaha dan Perikanan untuk disolatkan dan kemudian dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, black box pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Cuaca dan medan yang terjal menjadi hambatan saat penemuan juga pencarian korban. Black box pesawat ATR 42500 akhirnya ditemukan di potongan ekor pesawat. Black box yang ditemukan Rabu siang dibawa ke posko Tompo Bulu. Selain black box, tim juga temukan cockpit voice recorder atau percakapan pilot dan kopilot selama penerbangan. Yang menurut saya ini seperti black box itu mungkin, yang dimaksud black box gitu ya. Nah, ini black box itu yang menemukan ada tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tornasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu. Kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim kemarin sudah bermalam, kita dorong lagi pagi, 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan, mohon maaf, korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Sebelumnya tim SAR gabungan kembali menemukan bagian pesawat ATR 42500 saat menelusuri lereng Gunung Bulu Saraung. Bagian yang ditemukan berupa propeller electric controller dan berhasil dievakuasi ke posko SAR gabungan di Pangkep. Setelah menempuh medan terjal dan licin, tim SAR gabungan tiba di posko dan langsung memperlihatkan temuan itu. Proses evakuasi dilakukan di tengah kondisi cuaca yang bersahabat. Misi hidup dan mati ditempuh tim SAR gabungan selama proses evakuasi korban pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan terjal, batuan dan cuaca yang tidak bersahabat jadi kendala serius. Keterbatasan logistik selama di tengah hutan membuat tim penyelamat harus berpacu dengan waktu agar tak kehabisan tenaga dalam misi penyelamatan. Kondisi medan yang tak bersahabat ini tak jarang membuat beberapa personil cedera. Sulit juga ya Bang, jalan kaki ini? Agak sulit. Curam terus naik turun bukit. Ada satu anggota ini Bang, luka ya Bang? Ya, luka itu akibat kemarin kita evakuasi korban itu sampai jalurnya yang ekstrim sehingga teman-temannya ada yang cedera. Oh, ada yang cedera ya? Dia tercedera apa nih? Terkiler atau gimana Bang? Dia terkena batu, luka gores karena banyak batuan lepas di medan kemarin. Kendati posisi korban ditemukan dapat ditempuh melalui jalur darat, namun proses evakuasi tak bisa dianggap mudah. Tim Liputan Kompas TV. Jenazah Deden Maulana, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500, tiba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis pagi tadi. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah disambut haru oleh keluarga. Selain itu, tim dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP memberikan penghormatan kepada jenazah. Selanjutnya, Saudara, jenazah dibawa ke Politeknik Ahli Usaha dan Perikanan untuk disolatkan dan kemudian dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Kita pantau bersama, Saudara, kedatangan jenazah almarhum Deden Maulana yang merupakan staf KKP di Rumah Duka di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Denny Yosua. Renata,
apa saja ini rangkaian dari kedatangan jenazah selanjutnya seperti apa dan pukul berapa estimasinya jenazah akan tiba di rumah duka, Renata? Karena posisi sekarang jenazah sudah berada di tol TB Sumatera. Iya, Yan Rahman dan juga saudara, informasi terakhir yang kami dapatkan memang jenazah ini masih dalam perjalanan menuju kompleks AUP yang dimana tadi sekitar pukul 8 ya. Yan, kalau misalnya kita pantau tadi jenazah sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 8 dan masih dalam perjalanan dan nantinya sesampainya di kompleks AUP ini akan ada beberapa tahapan terlebih dahulu. Yang pertama di sini akan ada prosesi sholat jenazah di Masjid Nurul Falah. Saat ini memang dari pihak KKP ini sudah memobilisasi begitu ya beberapa pegawai KKP yang memang ingin ikut dalam prosesi sholat jenazah sehingga persiapan juga sudah terus dilakukan. Setelah jenazah disolatkan kemudian nantinya dari pihak keluarga akan menyerahkan secara resmi begitu kepada KKP untuk kemudian jenazah dari Deden Maulana ini akan mengikuti begitu ya atau upacara persemayaman di Auditorium Madidihang sebagai penghormatan terakhir dari Kementerian Kelautan Perikanan. Dan dalam upacara ini nantinya akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Dirjen PSDKP Kementerian KKP Khalid Yusuf. Kemudian setelah itu nantinya juga akan ada penyerahan gelar anumerta dan juga penyerahan santunan dari Taspen kepada ahli waris. Setelah rangkaian agenda tersebut, lalu nantinya dari KKP akan kembali menyerahkan jenazah kepada keluarga untuk kemudian nantinya akan dikebumikan di Garut, Jawa Barat. Ya, Renata, bisa dijelaskan kembali ini terkait dengan almarhum Deden Maulana begitu, kapan korban ditemukan, kemudian proses identifikasinya seperti apa hingga kemudian jenazah diberangkatkan dari Makassar begitu ke Jakarta dan saat ini masih dalam perjalanan menuju ke rumah duka. Maaf ya, saya masih sulit untuk mendengarkan karena sepertinya koneksi sedang tidak baik begitu ya. Namun kalau yang bisa kami jelaskan memang dari runutan yang kami perhatikan sejak pagi begitu ya dari Makassar jenazah diterbangkan kemudian tiba di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal Kargo sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat lebih gitu ya, sudah hampir mendekati pukul 8. Dan setelah penyerahan dari tim DVI kepada pihak keluarga, jenazah dari Deden Maulana ini kemudian dibawa begitu ya, kemudian diantar nantinya ke komplek AUP ini. Dan nanti sesampainya di AUP ini ada beberapa prosesi yang akan dilakukan. Pertama-tama akan ada sholat jenazah terlebih dahulu. Ini akan diselenggarakan di Masjid Nurul Falah, tidak begitu jauh dari tempat kami melaporkan, masih di dalam komplek AUP. Dan nantinya dari Masjid Al-Falah ini jenazah akan dibawa ke Auditorium Madidihang tempat kami melaporkan. Disinilah nantinya yang merupakan upacara persemayaman yang menjadi bentuk penghormatan terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada almarhum. Dan dalam upacara ini juga nantinya akan dipimpin langsung oleh Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Khalid Yusuf. Dan dalam upacara ini juga nantinya akan dilakukan penyerahan gelar anumerta dan juga penyerahan santunan dari Taspen kepada ahli waris. Dan setelah ini barulah jenazah akan dibawa ke Garut untuk kemudian dilakukan prosesi pemakaman. Demikian. Jenazah dari almarhum Deden Maulana nantinya akan dibawa ke Garut untuk dimakamkan di kampung halamannya, tapi sebelumnya akan dibawa dulu ke rumah duka untuk disolatkan dan juga ada upacara perpisahan begitu ataupun penghormatan terakhir terhadap almarhum. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Denny Yosua atas informasi terbaru dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.